Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifadiansyah. Di sini saya akan kembali mereview jurnal Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Raja Heni Nurayeni, SHMH. Tak lupa dengan asistennya yaitu Bapak Dr. Muhammad Dendi Ardayani, SMH. Sini materinya jurnalan yaitu mengenai pertumbuhan hukum pidana dalam menghadapi peningkatan kejahatan. Jadi saya langsung saja di sini kepada lingkup kesimpulan di sini. Dari uraian tentang data dari beberapa regulasi yang dilahirkan, yang merupakan bagian dari pertumbuhan hukum pidana di atas, ternyata banyak mengalami kelemahan. Maka pertumbuhan tersebut harus diakui dengan upaya untuk melakukan pembaharuan terhadap hukum pidana. Dan makna dari hakikat pembaruan hukum pidana itu berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakan pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan, khususnya kebijakan sosial, dan kebijakan kriminal dan kebijakan pergerakan hukum. Ini berarti makna dari hakikat pembaruan hukum pidana juga berkaitan erat dengan berbagai aspek itu. Artinya pembaruan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan bijak yang melatar belakangi kebijakan itu. Dan pertumbuhan hukum pidana dalam menghadapi peningkatan kejahatan ternyata belum memberikan hasil yang maksimal juga ya. Mengingat dari berbagai regulasi yang lahir ternyata masih banyak ditemukan berbagai kelemahan dalam mengatur objek pidana itu sendiri. Sehingga dalam menanggulangi kejahatan, lahirnya berbagai regulasi dan berbagai kebijakan hukum pidana sangatlah memerlukan hal-hal terkait dalam politik hukum pidana, kebijakan integral, serta perlunya pembubaran dalam hukum pidana. Tanpa hal tersebut di atas, maka kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan adalah tidak akan terjadi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.